Puji Tuhan, selamat pagi. Shalom saudara, apa kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali berjumpa dengan saudara dalam doa pagi kita, dalam teduh. Saudara, saya berdoa biar dalam setiap musim kehidupan yang saat ini sedang kita alami, kita terus kuat di dalam Tuhan, biar setiap kita senantiasa dilimpahi dengan damai sejahtera dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, dilimpahi dalam kehidupan setiap kita untuk kita melangkah dalam kehidupan ini terus kuat bersama dengan Tuhan. Mari pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Sungguh kami bersyukur. Kami punya Bapa yang sungguh mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, selalu ada bersama dengan kami. Pagi hari ini kami rindu menaikkan pujian sembah kami kepadamu Tuhan. Berkenanlah menerima setiap pujian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau
memuliakan Engkau ya Allah kami yang ajaib, ya Allah kami yang hidup, ya Allah kami yang berkuasa. Terima kasih Engkau selalu ada bersama dengan kami, selalu setia menolong kami, menopang kami, bahkan melimpahi kami dengan kasih setiamu, melimpahi kami dengan berkat, dengan damai sejahtera darimu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami membuka hati kami, berbicaralah bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Hari ini kita masih akan lanjut dalam seri kita tentang burnout. Saudara, hari ini saya berikan judul renungan yang akan saya sampaikan. Ketika kita terlalu lama mengabaikan diri sendiri. Ya saudara ya, judulnya hari ini adalah ketika kita terlalu lama mengabaikan diri sendiri. Kemarin kita sudah bicara tentang burnout ya saudara. Mungkin ada sebuah pertanyaan yang seringkali muncul saudara ya. Kenapa saya bisa sampai di titik ini ya? Kenapa saya bisa sampai burnout ya saudara? Hari ini saya mau coba ajak kita untuk melihat apa sih sebenarnya yang terjadi yang membuat kita bisa sampai ada di situasi di titik burnout gitu ya saudara. Kalau mungkin ada saudara yang sedang mengalami ini atau pernah mengalami ini saudara. Biar setiap kita punya pemahaman yang lebih lagi ya saudara, untuk kita bisa menyadari apa sih yang perlu kita lakukan. Saya mau ajak kita buka bersama firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan katakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat ini indah ya saudara ya. Dikatakan Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kenapa indah ya saudara ya? Karena dikatakan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada yang lelah, memberikan semangat kepada yang tidak berdaya. Ini artinya Tuhan tahu bahwa ada titik-titik dalam kehidupan kita, ada masa-masa di dalam kehidupan kita di mana kita bisa merasa lelah, di mana kita bisa merasa tidak berdaya. Dan itu sebabnya dikatakan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada mereka yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Sehingga kelelahanmu, kalau mungkin ada engkau yang sedang mengalami burnout dalam hidupmu hari ini, Tuhan mengerti dan Tuhan peduli kepada engkau. Nah saudara, kalau bicara tentang burnout ya, burnout itu rasanya tidak terjadi tiba-tiba ya saudara ya. Bukan karena ada sebuah hari yang begitu berat gitu ya saudara ya, terus kau tiba-tiba jadi burnout. Enggak, tapi biasanya ada hal-hal kecil yang kita biarkan terlalu lama ya saudara ya. Misalnya kita terlalu lama secara terus-menerus memberi tanpa kita pernah diisi. Misalnya kita selalu ada untuk orang lain, selalu siap membantu mereka, selalu jadi tempat mereka bercerita ya saudara ya. Mungkin di keluarga, mungkin di pekerjaan, mungkin di komunitasmu, di pelayananmu. Engkau jadi orang yang selalu diandalkan. Tapi mungkin jarang ada orang yang bertanya sama engkau, kamu gimana keadaannya gitu ya saudara ya. Apa yang sedang kamu alami hari ini, apa yang bisa aku bantu mungkin gitu. Jadi lama-lama engkau terbiasa memberi tapi engkau gak pernah benar-benar diisi. Ya, lalu ada juga yang mungkin akar dari burnout ini memendam terlalu banyak hal di dalam hidupmu sendiri. Mungkin kau bilang gak apa-apa, padahal ada yang kau pendam. Mungkin kekecewaan, mungkin kelelahan, mungkin luka, ya mungkin ada masa di mana engkau disakiti tapi engkau memilih diam. Engkau capek tapi engkau tetap bilang aku kuat kok. Engkau menangis tapi dalam kesendirianmu, dan semua itu ketika tidak engkau proses ya cuma didiamin aja gitu saudara. Itu gak hilang saudara. Itu jadi tertumpuk dan akhirnya hal seperti ini lama-lama bisa buat kita jadi burnout. Lalu mungkin ada juga yang kau tidak pernah benar-benar berhenti. Jadi engkau terus berjalan dalam hidup ini gitu ya. Memang kita harus terus menjalani hidup ini. Mungkin kau bangun pagi, beraktivitas, pulang, mengulangi lagi. Tapi saat engkau beristirahat pun pikiranmu tetap jalan. Ya saudara ya, kita juga sudah pernah bahas tentang overthinking ya saudara ya. Mungkin kau sudah di rumah tapi masih mikirin pekerjaan. Lagi liburan tapi tetap merasa gelisah gitu ya saudara ya. Lagi family time tapi hatimu tetap penuh beban. Sehingga pikiranmu, hidupmu rasanya gak pernah benar-benar berhenti
gitu ya. Atau ada juga orang yang terlalu keras pada dirinya sendiri. Nah ini seringkali tidak disadari saudara. Ya seringkali kita jadi tempat paling keras untuk diri kita sendiri. Contohnya, mungkin kau selalu berkata, harusnya aku bisa lebih baik lagi. Kenapa aku gagal lagi? Orang lain bisa, masa aku enggak? Dan kita terus memaksa diri kita, terus menuntut diri kita secara berlebihan. Ya saudara ya, saya tekankan sekali secara berlebihan. Kita terus memaksa diri kita untuk kuat, tanpa memberi ruang bagi diri kita untuk kadang-kadang berhenti sejenak, beristirahat sejenak. Ya, seringkali burnout terjadi bukan karena kita yang lemah, saudara, tapi karena kita merasa kita harus selalu kuat. Ya, dan kita tidak pernah memberi ruang bagi diri kita untuk beristirahat sejenak, atau bahkan untuk sekedar mengakui bahwa kita lelah. Sampai akhirnya yang seringkali terjadi tubuh kita masih berjalan, masih bisa bergerak, beraktivitas, tapi di dalam sini jiwa kita rasanya sudah kehabisan ya saudara ya. Dalam hidup ini seringkali yang melelahkan itu bukan kehidupannya saudara, tapi cara kita menjalani kehidupan ini. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini seringkali itu yang membuat kita jadi lelah, jadi burnout. Saudara, hari ini saya berdoa biar setiap kita bisa mulai menyadari kalau mungkin dari apa yang sudah saya sampaikan hari ini mungkin bisa menjadi reminder bagi setiap kita. Mungkin bisa membawa sebuah pemahaman bagi setiap kita. Mungkin selama ini yang buat aku jadi burnout dalam hidup ini. Yang hari ini kita bisa datang kepada Tuhan, melepaskan setiap beban yang mungkin sedang kau pikul sendiri, setiap beban yang kau pendam sendiri, setiap luka mungkin yang kau pendam, dan itu buat engkau lama-lama jadi burnout. Mungkin kau terlalu keras sama dirimu sendiri. Hari ini kau bisa datang kepada Tuhan, bisa beristirahat sejenak di dalam hadirat Tuhan, bisa berhenti sejenak dan mengizinkan Tuhan menolong setiap kita. Mari kita angkat pujian ini. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudara, kalau hari ini engkau sedang merasa lelah, engkau sedang merasa burnout saudara, mungkin ini pertama kali yang engkau menyadari kenapa engkau bisa ada di titik ini. Mungkin kau tahu apa akar penyebabnya hari ini, tapi hari ini jangan langsung menyalahkan dirimu saudara. Mungkin selama ini engkau hanya sedang berusaha bertahan dengan cara yang engkau tahu, dengan kekuatan yang engkau punya, yang engkau miliki. Tapi hari ini engkau tidak perlu lagi memaksakan dirimu. Tidak perlu harus terus kuat, tidak perlu harus selalu terlihat sempurna, saudara. Karena Tuhan tidak menunggumu jadi kuat dulu baru Dia datang. Tapi Dia datang justru di saat engkau sedang lelah. Hari ini setiap kita mau datang kepada Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Kau yang sedang lelah, katakan sama Tuhan, Tuhan, aku lelah, aku capek Tuhan. Aku capek selalu berusaha berpura-pura jadi kuat, capek selalu harus berusaha sempurna di depan orang. Capek terus memberi tanpa pernah diisi. Kau yang lelah, hari ini kau datang kepada Tuhan. Kau bisa sampaikan isi hatimu semuanya kepada Tuhan. Dia ada bersama dengan engkau dan Dia peduli kepada engkau. Dia mengerti setiap kelelahan yang kau rasakan. Dia tahu setiap pergumulanmu, Dia tahu setiap perjuanganmu.
Dan hari ini Dia mau menolong setiap engkau. Dia mau memberikan engkau kekuatan. Setiap engkau yang lelah hari ini, ada kekuatan yang baru dari Tuhan buat hidupmu. Setiap engkau yang merasa tidak berdaya hari ini, ada semangat yang baru, ada harapan yang baru yang Tuhan mau berikan buat hidupmu. Kau yang rindu, didoakan kau taruh tanganmu di dada pagi hari ini, saudara. Saya mau berdoa buat engkau. Tuhan, kau melihat setiap umatmu yang taruh tangan mereka di dada Tuhan. Setiap mereka yang membutuhkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Mereka yang membutuhkan harapan yang baru dari Tuhan. Hari ini hamba mau berdoa Tuhan, kekuatan yang baru itu dicurahkan bagi setiap mereka. Hamba mau berdoa bagi setiap umatmu yang sedang tidak berdaya Tuhan, yang merasa hilang harapan Tuhan. Hari ini ada harapan dari Tuhan. Harapan itu dihidupkan kembali oleh kuasa-Mu Tuhan. Harapan yang akan membawa mereka terus melangkah Tuhan, berani melangkah menatap ke depan bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera bagi kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap kelelahan kami, Engkau hadir. Dalam setiap kelelahan kami, Engkau tetap mengasihi kami. Bahkan dalam setiap kelelahan kami, Engkau mau memberikan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh indah pagi hari ini Tuhan. Hamba mau berdoa pagi hari ini untuk setiap umat-Mu yang sedang bergumul Tuhan dengan kondisi kesehatan mereka, bergumul dengan kondisi finansial mereka, bergumul dengan keluarga mereka Tuhan, dengan relasi mereka, dengan masa depan mereka Tuhan. Hamba mau berdoa, Tuhan buka jalan di dalam kehidupan mereka. Pemulihan dari Tuhan terjadi, kuasa mujizat-Mu dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menjalani hari ini dengan penuh kekuatan yang baru dan penuh sukacita dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang rindu didoakan atau saudara rindu menyampaikan kesaksian, saudara bisa sampaikan melalui DM TikTok saya. Saya rindu berdoa buat saudara dan biar kesaksian setiap kita jadi berkat untuk banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa kembali dalam Teduh besok. Shalom.